Mari kita buka sama-sama 1 Samuel pasal yang ke-17. 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-40 sampai ayat yang ke-50. Judulnya adalah perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnyalah dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya di dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena masih muda. Katakan masih muda. Kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan, bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju dan menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Katakan, tanpa pedang di tangan. Ini adalah judul khotbah saya, tanpa pedang di tangan. Tahukah bahwa dikatakan bahwa Daud ini mengalahkan Goliat tanpa pedang di tangannya. Musuh yang 3 kali lipat lebih besar, 3 kali lipat dengan persenjataan yang lebih lengkap, karena pakai baju sirah, pakai ketopong, pakai perisai, segala sesuatu. Lawan yang 3 kali lipat lebih kuat. Tapi tahukah Daud mengalahkan tanpa pedang di tangannya? Dikalahkan tanpa pedang. Dari sini kita bisa melihat untuk kita bisa menghadapi tantangan yang besar, pedang itu bukan hal utama. Pedang itu bukan segala-galanya. Apa yang orang kira itu adalah senjata yang modern. Karena pada waktu itu senjata paling modern adalah pedang, tombak, dan lembing. Itu paling modern. Karena senjata api pada waktu itu belum ada. Jadi kalau orang mau berperang, selalu pilihannya itu. Aku mau berperang kalau ada pedang, kalau ada lembing. Apa yang orang kira sebagai senjata, ternyata bagi Tuhan, itu bukan senjata. Pedang itu bicara apa sih? Pedang itu bicara zona nyaman. Pedang itu bicara fasilitas. Pedang itu bicara metode. Tapi ketika Daud berhadapan dengan Goliat, semua itu jadi gak penting di hadapan Tuhan. Jadi gak penting. Karena seringkali ketika kita hadapi tantangan, kita selalu memikirkan caranya gimana ya tantangan itu. Kita pakai strategi apa ya? Kita pakai metode apa? Kita pakai senjata apa? Untuk mengatasi. Tapi dari Daud ini kita bisa melihat bahwa hal yang sederhana bisa sangat berkuasa. Hal yang sederhana bisa sangat powerful. Ternyata tanpa pedang pun, tanpa sesuatu yang besar pun, kemenangan itu bisa terjadi di tangan Tuhan. Dan saya percaya bahwa Sound and Bond pun juga sama. Ini bukan strategi. Ini bukan senjata. Ini adalah
Tuhan hadir. Kalau Tuhan hadir, kita gak perlu pakai strategi apa-apa. Kebangunan rohani akan terjadi. Iblis akan kita kalahkan, Goliat akan kita robohkan. Daud ini gak butuh pedang seperti sebagian orang. Tapi Daud ini mulai dengan apa yang sudah ada di dalam dirinya. Dan apa yang bisa ia lakukan. Hal sederhana. Apa yang bisa kita pelajari? Coba kita lihat ayat ke-40. Firman Tuhan katakan begini. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya di dalam kantung gembala yang dibawanya. Yakni tempat batu-batu sedang umbanya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Lihat, Daud ini mendekati Goliat, nyamperin Goliat, maju mendekati Goliat. Dengan sebuah keberanian. Dan saya tahu bahwa firman Tuhan katakan bahwa Daud ini memilih baginya 5 batu licin ditaruh di dalam kantung gembala. Daud ini mengetahui dengan benar apa sih yang bisa menjatuhkan lawannya. 5 batu licin yang ditaruh di dalam kantung gembala artinya Daud ini sudah punya 5 strategi yang ditaruh di dalam kantongnya. Sebelum dia menghadapi Goliat, dia sudah pilih batu licin. Dia memilih baginya. Memilih itu berarti best of the best. Best of the best. Dia pilih. Nggak terlalu besar, tapi juga nggak terlalu kecil. Yang sedang. Terlalu besar, nggak mungkin lah bisa diumban. Terlalu kecil, juga nggak mematikan. Sehingga dia memilih baginya dan ditaruhlah di dalam kantong. Di kantung celananya, di kantung gembalanya. Di dalam kantung penggembalaannya, di dalam CG-nya mungkin. Dia sudah ngantongin strategi. 5 strategi penting. Gimana mengalahkan Goliat? Gimana mendatangkan kebangunan rohani? Gimana caranya bisa memenangkan jiwa? Tetapi yang menarik, 5 batu licin di dalam kantung gembala bukanlah strategi nomor 1 yang Daud bawa. Bukan strategi utama. Karena firman Tuhan, lihat ayat 40. Lalu Daud mengambil apa? Halo? Tongkatnya di tangannya. Ternyata yang pertama kali diambil itu bukan 5 batu licin. Ternyata senjata utamanya itu tongkat yang diambil. Tongkat di tangannya. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Tongkatnya gak pernah ketinggalan. Tongkat di tangan Daud itulah strategi utama. Sebuah alat sederhana, sebuah hal sederhana yang gak pernah Daud tinggalkan, gak pernah Daud lupakan. Sekalipun ia punya 5 strategi luar biasa, tetapi yang satu gak boleh dilupakan. Tongkat itulah strategi utama. Bagi Daud tongkat itu harus dibawa kemanapun. Sekalipun ia sudah punya strategi yang matang, 5 strategi yang matang, di dalam kantong pengembalaannya. Mengapa Daud gak pernah lupa akan tongkatnya? Karena bagi Daud tongkat itu mengingatkan dia ketika dia belum pengalaman. Dia belum punya strategi apa-apa. Tongkat itu yang membantunya mengalahkan singa dan beruang. Singa dan beruang dikalahkan. Daud pada waktu itu belum punya pengalaman. Makanya ketika menghadapi Goliat, tongkatnya itu dibawa. Dia berkata sama Saul, hambamu ini biasa menghadapi singa dan beruang. Itu sudah punya pengalaman. Tapi ketika pertama kali mengalami berhadapan dengan singa dan beruang, Daud belum punya pengalaman. Belum punya strategi. Tapi dia bawa tongkat. Dan tongkat itu, tongkat orang Ibrani, selalu ada bentuknya kasar. Banyak keratan, banyak tulisan. Jadi ketika Daud memukul singa, singa itu lari. Atau memukul beruang, beruang itu mati. Tongkatnya itu dikerat dan ditulis. Di sini aku membunuh singa. Di sini aku membunuh beruang. Di sini aku mengalahkan kekecewaan di dalam hati. Di tempat ini terus dikerat. Dan itu mengingatkan dia. Ketika dia gak punya strategi, dia belum punya pengalaman. Tongkat itu mengingatkan, aku hanya bisa berdoa dan beriman. Aku hanya bisa berdoa dan beriman.
Tongkat itu mengingatkan dia ketika sedang menghadapi singa dan beruang. Dia cuma berdoa dan beriman bahwa Tuhan itu menyertai. Di sana tongkat itu adalah gambaran doa dan imannya. Makanya poin saya yang pertama, apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan ini? Bahwa metode dan strategi, poin saya yang pertama, yang baik, metode dan strategi yang baik nggak akan sempurna tanpa doa dan imanmu. Engkau punya strategi yang luar biasa. Setiap penggembalaan, kantong-kantong penggembalaan, setiap CG. Tapi tanpa doa dan iman, strategi itu akan jadi strategi yang biasa. Daud pun tahu, sekalipun aku punya 5 batu yang licin dan umban, tapi tanpa doa dan iman di dalam tongkatnya, batu dan umban gak beda dengan pedang dan lembing. Yang membedakan itu tongkatnya, bukan batunya. Makanya Daud kemana-mana dia bawa tongkatnya. Karena mengingatkan dia tentang doa dan iman. Doa dan iman selalu melahirkan urapan. Doa dan iman itu melahirkan urapan. Hal itulah yang membuat Daud ini berhasil menggunakan umbannya. Karena apa? Karena urapannya. Senjatanya diurapi. Mau pakai batu apapun, batunya diurapi. Karena apa? Karena tongkat di tangannya mengingatkan ini doa dan iman jadi urapan. Jadi apapun yang dipegang, itu diurapi. Mau berapapun orang di dalam CG-nya. Tapi kalau di dalam CG-nya ada doa dan iman, CG-nya diurapi. Lihat. Nanti yang panen paling besar adalah CG yang berdoa dan beriman. Bahwa CG-ku akan penuh. 3 kali lipat tuh ini. 3 kali lipat. Saya udah ngomong sama Ci Ailin. Tak siapkan 1 ibadah lagi buat Army of God. 3 ibadah buat Army of God. Gak tahu gimana caranya. Nanti kita meetingkan. Yang penting buka dulu. 3 kali lipat mau ditaruh kemana? Betul kan? Tapi itu, saya berdoa. CG pemimpin-pemimpin yang berdoa dan beriman. Lihat, dia yang akan tambahkan 3 kali lipat. 3 kali lipat. Daud sama, Daud menghadapi Goliat juga sama. Bukan tentang umban ketapelnya, bukan tentang batunya, tapi tentang tongkatnya. Saya ada satu gambar, saya menemukan gambar ini cukup unik. Bisa ditampilkan gambarnya? Lihat, Daud menghadapi Goliat. Tangan kanannya dengan umban, tapi lihat tangan kirinya. Itu pegang doa dan iman, jadi urapan. Jadi kemanapun dia pergi berperang, tongkatnya gak pernah lupa. Tongkat gak pernah lupa. Mau pakai pedang, mau pakai tombak, atau hanya batu licin dan umban, Goliat pasti tumbang di hadapan Daud. Kenapa? Bukan karena metode strategi, bukan karena senjatanya, tapi karena Daudnya diurapi. Karena dia doa dan iman, dia jadi orang yang diurapi. Sehingga kemanapun dia melangkah, apapun yang dipakai, itu semua diurapi dan mendatangkan kemenangan. Urapan Tuhan yang membuatnya menang. Apapun metodenya, ketika Daud membawa urapan, maka metode dan strateginya diurapi Tuhan. Makanya malam hari ini, kita mau bawa pulang urapan. Sehingga apapun metode, strategi, dan senjata yang hari ini ada padamu, gak usah mewah-mewah senjatanya. Asalkan engkau diurapi, maka engkau akan panen jiwa-jiwa yang setuju berikan kemuliaan buat Allah kita. Lalu ayat ke-42 yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan ini? Dikatakan begini, ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud, serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda. Katakan ia masih muda. Kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dihinanya Daud itu karena ia masih muda,
Apa yang akan kita hadapi pasti juga hal yang sama dengan apa yang Daud hadapi. Makanya inilah poin saya yang kedua yang bisa kita pelajari, bahwa peperangan atau memenangkan pertempuran bukan hanya tentang strategi, tapi juga hati dan mental pemenang. Bukan cuma strategi, kita punya strategi yang bagus, tapi hati dan mentalnya gak kuat. Kita gak berani maju, gak berani coba. Kalau kita jadi Daud, belum apa-apa sudah kelihatan di depan sana jauh lebih tinggi, 3 kali lipat. Masihkah kita mau maju? Nah, itu pertanyaannya. Saya rasa enggak. Udah kelihatan, kalah gede. Kalah besar, kalah tinggi. Kalah kekar pula. Masih mau dilawan? Kalau hati dan mentalnya enggak kuat, enggak mau ngelawan. Sama kayak Saul. Sama kayak semua bangsa Israel pada waktu itu. Begitu lihat besar, takut. Gak ada yang berani maju. Tapi Daud beda. Daud ini menyadari bahwa peperangan bukan hanya tentang strategi. Saul itu pinter strategi. Perawakannya jauh lebih bagus daripada Daud. Tapi sayang, hati dan mentalnya gak kuat. Orang yang hati dan mentalnya kuat, tantangan sebesar apapun dia akan tetap maju. Dia akan hadapi tantangannya, dia akan selesaikan tantangan itu. Saya berbicara seperti ini bukan cuma berbicara tentang mempersiapkan sound and bar. Bahwa akan ada banyak orang berkata bahwa wah mana bisa, gak mungkin, masih muda, masih cupu, masih unyu-unyu. Hal yang biasa. Tapi saya berbicara ini juga untuk menambahkan nilai di dalam kehidupanmu. Supaya ketika kelak engkau menghadapi tantangan di dalam kehidupanmu, engkau punya hati dan mental yang kuat untuk hadapi. Mau sekalipun masalah itu besar, akan kuhadapi. Orang yang hatinya piring pecah. Orang yang hati dan mentalnya gak kuat, ketika menghadapi persoalan, dia akan memilih mengakhiri diri. Karena hati dan mentalnya gak kuat. Tapi Daud, sekalipun Goliat itu di depannya secara tubuh fisik udah mengintimidasi. Tapi perkataannya jauh lebih menyakitkan. Dihinanya Daud itu karena ia masih muda. Lalu orang Filistin itu mengutuki Daud. Kata-katain, hadapi aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara. Dan kepada binatang-binatang di padang. Disinilah kita bisa belajar bahwa kita gak bisa menghadapi dengan strategi tanpa hati dan mental yang kuat dan mental yang sehat. Makanya hati kita harus kuat. Mental kita harus mental pemenang. Sehingga walau secara fisik gak mungkin menang. Tetapi kalau hati mentalnya kuat, kita akan maju hadapi. Sound and Bond ini secara fisik lebih gede, 3 kali lipat. Kita mencapai ke sana itu lompatannya 3 kali lipat. Lompatan 1 kali lipat aja sudah cukup pusing buat para pemimpin. Ini Tuhan bawa 3 kali lipat. Hati dan mental kita harus kuat. Hati dan mental yang kuat akan lihat ke sana, akan sampai ke sana. Hati dan mental yang kuat membuat Daud ini berani mencoba. Membuat Daud ini berani melangkah. 1 Timotius 4 ayat 12 ditampilkan aja, gak usah dibuka. Firman Tuhan katakan begini, jangan ada seorang pun yang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucianmu. Dikatakan jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jangan seorang pun meremehkan hidupmu karena engkau muda. Jangan seorang pun menganggap kita rendah karena kita belum pengalaman. Jangan biarkan langkah awal kita dihentikan karena intimidasi orang lain. Karena opini orang lain. Orang lain punya opini buat kita, lalu kita berhenti. Jangan biarkan kasih mula-mula kita dihentikan oleh apa kata orang. Dihentikan karena intimidasi. Kita begitu antusias mau melayani Tuhan, tapi karena seseorang yang mengintimidasi kita, lalu kita gak jadi.
Jangan biarkan perasaan ketidakpengalaman kita menjadikan kita nggak melakukan apa-apa juga. Apa yang membuat kita terhambat, apa yang membuat kita nggak bisa maju di dalam kehidupan yang supranatural dari Tuhan adalah karena kita selalu sibuk memikirkan apa kata orang. Apa kata orang tentang kita nggak usah dipikirkan. Yang Anda perlu simpan di dalam hati adalah apa kata Tuhan tentangmu. Apa kata firman tentangmu, itu yang perlu Anda simpan. Apa kata orang nggak penting. Karena orang itu Anda jatuh pun dia tepuk tangan, Anda berhasil pun belum tentu dia tepuk tangan. Jadi apa kata orang gak usah didengerin. Apa kata orang, apa kata Tuhan itu yang perlu Anda catat dan taruh di dalam hati. Sekalipun keadaan gak memungkinkan, tapi kalau Tuhan berkata, you can do it. Maka Anda bisa melakukannya. Engkau bisa melakukannya. Makanya Paulus bilang kepada Timotius di dalam 1 Timotius tadi, jangan biarkan intimidasi orang lain itu berbicara kepadamu Timotius. Sekalipun kamu belum pengalaman, sekalipun kamu masih muda, belum punya pengalaman menggembalakan orang-orang yang tua. Belum punya pengalaman untuk memimpin orang-orang yang mungkin secara fisik jauh lebih besar. Tapi jangan izinkan orang itu membentuk hidupmu. Izinkan Tuhan yang berkata di dalam dirimu. Jangan izinkan orang lain itu meletakkan batasan-batasan di dalam kehidupan kita. Di dalam hidupmu Timotius. Pokoknya jangan anggap kamu ini rendah karena kamu muda. Jadilah berkat aja. Lewat kasih, lewat keteladanan, tingkah lakumu, perkataanmu jadi berkat aja. Maka kamu akan bisa melakukannya. Hal yang sederhana. Hal yang sederhana. Makanya kita nggak bisa memenangkan pertempuran kalau hanya dengan strategi. Kita harus punya hati dan mental yang kuat. Tantangan pasti ada. Ditolak itu pasti ada. Jangan sampai kita ngajak terus ditolak, terus Anda bunuh diri loh ya. Janganlah. Aku kecewa, aku ngajak nggak aja, akhirnya ambil tali lompat tali. Janganlah. Hati dan mental harus kuat. Ditolak, ajak lagi. Ditolak lagi, ajak lagi. Pilihannya dia yang bosan atau kita yang bosan. Kalau dia marah-marah, ya udah, gak usah dibiarkan dulu. 1 hari, hari kedua jangkau lagi. Kita akan menangkan mereka sama-sama. Amin. Yang ketiga, coba ayat ke-45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Yang ketiga, poin saya ketiga. Dikatakan tetapi Daud berkata kepada orang Filistin, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak dan lembing. Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Poin saya ketiga, fasilitas bukan jalan keluar untuk menang. Tapi identitas dan integritas. Ingat, Goliat melawan Daud itu bawa fasilitas lengkap. Persenjatanya lengkap, modern. Fasilitasnya modern. Yaitu pedang, tombak, lembing, bahkan perisai. Tapi Daud itu mendatangi Goliat dengan nama Tuhan. Fasilitas itu bukan jalan keluar. Kalau kita mau hidup, kita mengalami kemenangan, jangan berkata tentang untuk kebangunan rohani yang besar harus difasilitasi. Enggak. Fasilitas itu bukan segalanya. Fasilitas itu bukan jalan keluar. Tapi yang menjadi jalan keluar kemenangan terjadi itu adalah identitas dirimu dan integritas di dalam dirimu. Kamu mau bawa pedang, tombak, dan lembing. Aku gak perlu itu. Daud maju, aku bawa nama Tuhan. Tuhan tahu siapa aku. Dan aku tahu siapa aku di tangan Tuhan. Siapa aku di tangan Tuhan itu identitas. Tapi Tuhan tahu siapa aku, itu integritas. Daud datang dengan integritas. Dan dia tahu identitasnya siapa. Fasilitas yang bagus gak jaminan kita menang jikalau kita gak tahu identitas kita ini siapa. Dan jikalau kita gak punya integritas. Fasilitas yang bagus pun, mau lightingnya bagus, LED-nya keren, nyanyiannya keren, bajunya bagus.
Semuanya sudah di-prepare dengan baik, prepare well, di-set up dengan baik. Nothing kalau kita nggak tahu identitas kita siapa. Dan kita nggak punya integritas. Nggak ada gunanya. Pertanyaannya hari ini, Anda tahu identitas Anda nggak? Daud tahu identitasnya sebagai orang Israel. Aku ini bangsa pilihan Tuhan. Kok kamu hina? Dia tahu posisinya. Makanya dia datang dengan integritas membawa nama Tuhan di hidupnya. Pertanyaannya, apakah engkau tahu identitasmu? Engkau adalah army of God. Anda semua adalah AOG. Army of God. Itu identitasmu. Engkau sudah dipilih Tuhan. Engkau anak muda yang dipilih Tuhan untuk memenangkan generasi muda. Itu identitasmu. Engkau sudah dipilih Tuhan melalui masa mudamu membangun gereja. That's your identity. Apakah engkau tahu identitasmu? Kalau hari ini kita menyadari, iya aku ini army of God Tuhan. Army of God. Kalau kita sadar kita ini army of God, malam hari ini kita harus bangkit berdiri dan kita harus bergerak bersama-sama. Halo, amin. Kalau engkau tahu engkau ini army of God, bergerak. Bawa identitasmu. Bawa integritasmu. Bukan fasilitas. Selama masih bisa fasilitas akan kita penuhi. Tapi fasilitas itu nggak akan menjadi apa-apa kalau kita nggak tahu identitas kita ini siapa. Kalau orang di luar sana udah bilang gini, kamu fanatik amat, itu identitasku, army of God. Sampai ke ujung bumi, tak kejar, tak jangkau. Itu identitas kita. Kenapa? Bukan banyak-banyakan orang, karena kita pingin dia selamat, itu aja. Kita pingin dia selamat, kita pingin dia bertumbuh. Coba tanya kanan kirinya, identitasmu siapa? Dijawab. Jawab. AOG rek. Ya. Oke, kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Yang terakhir, yang keempat. Ayat 49 sampai 50. Firman Tuhan katakan begini. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya. Diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya. Diumbannya. Maka kenalah dahi orang Filistin itu sehingga batu itu terbenam di dalam dahinya. Dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Poin saya yang keempat, yang terakhir. Sekalipun sederhana atau simpel, asal punya Tuhan dan di dalam Tuhan, maka pasti akan tepat sasaran. Semua yang kita pakai, metode strategi, itu sederhana. Kita hanya tahu gak ada metode leadership kayak gimana. Kita cuma tahu menjangkau jiwa itu aja. Kita cuma tahu itu. Tapi metode kayak gitu pun sederhana gitu ya. Asal punya Tuhan dan hidup di dalam Tuhan, apapun yang kita lakukan akan tepat sasaran. Ada di dahinya Goliat, iblis yang mau kita kalahkan. Dia akan roboh. Kita akan panen jiwa-jiwa. Halo, amin. Sekalipun hanya batu, tanpa pedang, tanpa tombak, tanpa lembing, Daud berhasil mengalahkan Goliat tepat sasaran. Bukan karena Daud itu hebat, tapi Daud itu punya Tuhan yang hebat. Dan Daud hidup di dalam Tuhan yang hebat. Dia punya Tuhan yang hebat dan dia hidup di dalamnya. Begitu juga kita hari ini, sekalipun kita ini datang cuma bawa tongkat, tapi iblis itu akan melihat kita bahwa itu senjata yang mematikan. Karena apa? Karena kita punya Tuhan yang besar dan kita hidup di dalam Tuhan.
Kita mungkin nggak bisa memberikan yang sempurna. Karena saya tahu nggak ada yang sempurna. Tapi kita masih bisa memberikan yang terbaik. Sekalipun nggak sempurna, itu adalah yang terbaik yang kita bisa kerjakan. Kita bisa lakukan. Lakukan yang terbaik. Bawa tongkat itu bersama dengan kita. Maka semua yang kita gunakan, semua yang kita bangun, semua yang kita rencanakan akan tepat sasaran, akan menumbangkan Goliat. Yang percaya katakan amin. Karena tongkat itu adalah doa dan iman. Tongkat itu adalah hati dan mental yang kuat. Tongkat kita itu adalah identitas dan integritas. Dan tongkat itu adalah kesadaran kita bahwa kita punya Allah yang besar. Dan kesadaran kita untuk terus tinggal di dalam Dia. Itu tongkat. Daud hanya mulai dengan tongkat yang ada. Hal yang sederhana yang ia sudah punya. Gak ada strategi apa-apa. Gak pakai metode apa-apa. Gak pakai senjata apa-apa. Batu dan umban itu hanya salah satu alat yang kena urapan. Tapi yang utama itu bukan batu. Tapi tongkat yang gak pernah dilupakan. Pulang dari tempat ini, bawa tongkat itu selalu bersamamu. Maka dimanapun kau berada, cara apapun yang kau pakai, Tuhan akan mengurapi dan membuat berhasil apa yang kau kerjakan. Katakan amin. Anda diberkati? Siapa yang mau dipakai Tuhan, mau diurapi, angkat tangannya. Kasih kemuliaan buat Allah kita. Mari saya undang semua bisa bangkit berdiri. Besar kasih karunia